pada hari ini untuk melaksanakan suatu acara yang sangat penting, mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi. Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu guru kalau sudah mendownloadnya diharapkan untuk menyimpan linknya, karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya, termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng, dan modul PPG dan lain sebagainya, itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya, karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu guru bisa cek lagi, nanti setiap dicek nanti ada update-annya. Saya merasa selalu tergerak untuk hadir pada acara-acara yang menyangkut masalah pendidikan. Tekad saya dan pembantu-pembantu saya dalam menjalankan mandat dan tugas dari negara. Jadi saya menyambut sangat baik upaya menteri-menteri yang membantu saya mencapai efisiensi. Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Ya kan? Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek? Ya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Saya minta para menteri, para menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem. Ya. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN, semua pengen jadi pegawai negeri, tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal. Ya kan? Tadi mental, kalau dibikin susah untuk rakyat, kenapa dibikin gampang? Kalau bisa lama, kenapa nggak dibikin? Kenapa harus dibikin singkat? Kita sekarang harus robah. Kita harus bikin semuanya mudah untuk rakyat. Semua cepat, singkat. Mekanismenya seperti ini yang memang dibutuhkan oleh rakyat kita. Pelayanan harus cepat, efisien. Uang rakyat harus benar-benar digunakan dengan baik. Ya, saya tahu ada yang menentang penghematan. Ya kan? Saya tidak ragu-ragu. Saya terus akan bekerja dengan sepenuh keyakinan. Saya akan bekerja keras dengan semua orang yang membantu saya. Kita ingin mencapai sistem pemerintahan yang bersih, efisien, hemat semua kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar, mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang, pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, ya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya, nggak ada bocor bisa kaya, nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus ngerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Berapa? Minimal 60.000. $60.000 pun saya tidak puas. Menteri Keuangan, bisa kita tambah? Terima kasih. Kalau
Kalau kau bisa tambah, kau tambah lagi disorain semua itu. Intinya adalah saudara-saudara adalah tonggak yang paling penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Kita semua yang duduk di depan ini, para profesor, para menteri, menko, jenderal, kita tidak bisa di sini. Saya tidak bisa di sini kalau tidak ada guru-guru yang baik mendidik kita. Dan guru-guru yang baik kadang-kadang harus tegas. Karena anak-anak kita ya memang namanya anak-anak, ada yang nakal, ada yang malas. Benar. Jadi hai orang tua di mana-mana, kalau guru itu keras, jangan-jangan anakmu yang nakal. Benar. Kalau anak nakal terus dibiarkan nakal, dia nggak bisa jadi orang baik. Dan ini ada fenomena. Kadang-kadang justru yang kalau nakal itu oke lah ya, nakal itu, tapi kalau kurang ajar, nah ini nggak beres, ini kurang ajar ini. Ya, kadang-kadang ada murid yang kurang ajar, ya kan? Ditegur oleh guru, dia membalas gitu loh, merasa dirinya jagoan. Guru-guru harus kita dukung. Guru-guru adalah masa depan Indonesia. Makanya semua anak Indonesia, saya selalu minta cintai orang tua, hormati guru, saudara-saudara sekalian. Jadi pendidikan akan kita benahi, akan kita perbaiki secara besar-besaran. Saya mohon dukungan saudara-saudara. Kita harus memberantas korupsi dari Indonesia ini. Saya bertekad untuk memberantas korupsi dari Indonesia. Dan saya kasih peringatan ya, para birokrat, kalau masih ngotot mau mempermainkan anggaran, mengira bahwa kita bodoh semua, markup barang harganya 10 juta dinaikkan 150 kali, jangan kira saya tidak tahu. Saya kasih peringatan para menteri, para kepala badan, pejabat, bersihkan aparatmu semuanya itu. Kita butuh setiap rupiah untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan guru-guru, untuk kepentingan perbaikan sekolah. Kita butuh itu semua. Jangan mencuri uang rakyat. Hei elit-elit di Jakarta, hei kelompok orang pinter, lihat rakyatmu. Kita atasi itu tidak dengan wacana, tidak dengan teori, tidak dengan gagasan, tidak dengan hardik menghardik, tidak dengan maki memaki, tidak ngenyek. Kita harus atasi jembatan itu dengan kerja nyata, pikiran nyata. Dan tiap jembatan bagaimanapun butuh sumber daya, butuh uang. Ini sedang tambah lagi pusing Purbaya. Enggak apa-apa Purbaya, pusingmu mulia untuk rakyat. Aku lihat kau belum botak, jadi masih kuat kau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.